Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan semua? Sudah. Hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Kenapa Mbak Mila nggak berangkat? Ada surat izinnya nggak ya? Sunat. Iya. Ibu absen dulu ya. Lina, Ananda, Dimas. Ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Kan kemarin, minggu kemarin udah dibilangin. Debat. Ya, betul. Hari ini kita akan berlatih untuk debat. Tujuan pembelajaran hari ini ialah peserta didik mampu untuk menyampaikan pendapat dengan logis dan kritis melalui kegiatan debat dengan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ini untuk tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ada yang mau membacakan debat, pengertian debat? Mbak Mila? Mbak Mila nggak fokus ya? Di PPT kan ada. Debat adalah jenis sesi yang pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat mengenai suatu topik atau isu tertentu, disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung dengan tujuan untuk mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan pendapat secara tertulis. Nah, berarti tujuan teks debat adalah untuk memutuskan atau untuk mendiskusikan hasil dari topik yang sedang dibicarakan, gitu ya. Untuk tujuannya, yang pertama, memantapkan pemahaman konsep terhadap materi atau isu yang lagi dibahas. Yang kedua, melatih sikap kritis terhadap berbagai teori atau pendapat yang ada. Selanjutnya, meningkatkan keberanian dalam mengemukakan pendapat secara logis dan sistematis. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dalam merespon dan mematahkan argumen lawan dengan bukti yang kuat. Jadi, tujuan teks debat itu ada 4. Ini Ibu hanya mengulang dari materi yang kemarin sudah dibahas ya. Unsur-unsurnya ada 4. Apa saja anak-anak? Ya. Ya, betul. Ada yang masih ingat? Ini materi kemarin, ada yang mau menjelaskan? Apa? Masih ingat nggak materi kemarin? Oh iya, Mbak Mila lagi. Mbak Mila mendengarkan ya berarti ya? Yang kemarin, apa Mbak Mila? Intinya aja Mbak Mila. Ya, berarti topik yang akan dibahas ya untuk didebatkan. Yang kedua, untuk unsur-unsur debat itu ada 6. Terus yang hal-hal yang berkaitan dengan sisi debat yang pertama itu ada permasalahan. Di setiap debat itu yang pertama pasti ada permasalahan. Mas Dimas lagi mata ada ini kok mainan HP, perhatikan dulu ya.
disimpan dulu, nanti malas chat ayang ya, nanti dulu ya. Untuk yang pertama itu ada permasalahan, pernyataan yang membahas mengenai suatu topik dalam debat. Topik tersebut akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Jadi di yang hal-hal pertama itu ada permasalahan, jadi di sini itu membahas topiknya. Yang kedua itu ada argumentasi. Setelah permasalahan tersebut ditemukan oleh kelompok-kelompok debat, setiap anggota wajib menyampaikan argumen-argumen dan masing-masing pihak itu memberikan alasan kenapa pihak tersebut mendukung atau tidak, karena tadi kan udah dijelasin kan ada tim pro dan tim kontra. Tuh. Yang ketiga itu ada tanggapan, respon dari argumen yang sebelumnya tim lawan, sanggahan yang disampaikan dalam debat bertujuannya untuk membuktikan bahwa tim lawan memiliki pendapat yang tidak sebagus atau selogis tim lawan sebelumnya. Untuk selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang di sini itu berarti permasalahan dalam debat dinamakan. Berarti itu di sini itu kayak setuju atau tidak setujunya di dalam debat. Untuk yang kelima itu ada kesimpulan, berarti pengungkapan atau pokok permasalahan yang ada diisi dalam debatnya. Oke, selesai. Baik, kita ice breaking dulu ya biar nggak ngantuk. Siap? Ibu kasih instruksi dulu. Kalau yang nama Mas Rizal udah ngantuk duluan dulu, belum juga dimulai. Oke, untuk Ibu kasih itu cluenya dulu ya. Kalau pagi tepuk tangannya 1. Ya. Kalau siang 2. Kalau malam nggak nempel. Iya, kan udah malam kan harus sepi kan, jangan rame kan. Oke, kita fokus dulu. Pagi, siang, malam. Nah, siang, pagi, malam. Nah, siang, pagi, malam. Siang, pagi, malam. Nah, lagi. Malam, siang, pagi. Mas Dimas belum fokus. Ulang, nggak apa-apa, ulang. Siang, pagi. Wah, kebanyakan. Siapa tadi? Nah, Mas Rizal belum fokus ini. Lagi. Nggak apa-apa, Mas Rizal belum fokus ya. Pagi, malam. Mas Dimas nggak fokus. Mas Dimas mainan HP mulu. Iya. Oke. Nggak apa-apa, itu hanya untuk biar kalian nggak ngantuk ya. Oke, Ibu di sini ada permainan. Boleh minta tolong mainan dibawa ke sini kursinya. Bisa nggak ya kalau yang ini? Makasih ya Mbak. Oh, nggak bisa ternyata. Oh, yang ini aja, nggak jadi Mbak. Bentar. Yang ini aja. Oke, sebelumnya Ibu bagi dulu kelompok. Di sini ada berapa? Dibagi 3 kelompok ya. 3 apa 4? 3. Satu orang diisi 3. Satu kelompok diisi 3 ya. Mau coba berhitung dulu. Dari mulai Mbak Intan. Gimana Mbak Meli? Gimana Mbak Meli? Mbak Meli belum fokus, Mbak Meli. 1. Nah, oke. Terus nanti masing-masing kelompok
ketuanya maju satu mengambil ini kelintingan ini. Ya, silakan ketuanya kelompok siapa maju? Ya, Mbak Meli. Nah, bentar. Nah, satu lagi. Bentar, iya Mas Dimas, benar sini dulu. Hadap ke teman-teman. Netral, tim netral ya Mbak Meli berarti. Untuk Mas Dimas? Oh iya, oke. Udah dapat bagiannya masing-masing ya. Nah. Oke, di sini Ibu punya topik yang nanti akan kalian diperdebatkan. Nanti kalian mencari yang tadi Mas Dimas dapatnya apa? Tim kontra. Ya, nanti Mas Dimas itu kan tim kontra, tadi tim yang apa? Iya, kalau yang tim pro itu yang setuju ya. Terus Mbak Meli tadi dapat yang tim netral. Ya, silakan tutup nanti saya berikan. Ini udah dapat semuanya ya, topik yang akan dibahas nanti untuk diperdebatkan. Kali ini kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Melingkar ya, silakan. Iya tengah aja. Ini tadi tim pro sini, sini Mbak Intan sama Bunga sini aja. Iya. Kalau yang sini tim kontra ya. Kalau yang tim netral berarti situ. Mbak Meli sini. Jangan satu, ini satu kok. Oh bukan. Oh aku dua ya. Sama Mbak Meli lupa jadi nomor berapa kan? Nah, tim netral yang sini. Berarti ini sama ini debat dulu. Nah, kali ini diam dulu ya Mbak Sofi. Ya. Kali ini Ibu mengambil topik penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Berarti di sini itu ibu itu mengambil topik ini, berarti nanti responnya kalian itu gimana bahasa asing itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, apa setuju atau tidak, nanti dijelaskan aja ya. Oke, silakan dibacakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup atau 10 menit? Iya, silakan dibaca dulu teksnya. Udah selesai ya? Oke baik, Ibu mau minta dari tim sini, tim apa? Tim pro? Kontra. Oh yang ini, yang tim pro. Ya silakan tim pro dibaca dulu. Topiknya mengenai bahasa Indonesia itu masuk bahasa asing, maaf bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia. Menurut dari tim kontra, tim pro itu gimana pendapatnya? Kami setuju bahwa kosakata bahasa dalam penggunaan bahasa Indonesia karena kebudayaan bangsa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia setidaknya adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibekukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi
tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu Kenapa Mbak Meli sama Mbak Alina kok dongeng sendiri? Dengerin itu temannya lagi yang membaca ya. Dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman sekaligus menjadikan interaksi antara bahasa menjadi mudah tanpa bantuan bahasa asing yang masuk dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya dan dalam interaksi bahasa antara bahasa. Banyak kosakata serapan dari bahasa asing sehingga peran bahasa Indonesia mampu digunakan. Banyak orang yang lebih familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya tetap setuju bahwa kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia meningkat bangsa Indonesia. Ya, berarti di sini itu tim yang setuju ya dengan bahasa asing itu masuk ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, Mas. Apa tadi Mas Rizal? Tim Pro. Oh iya, Kak. Tim pro itu berarti menyampaikan pendapat yang setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju ya, boleh silakan sampaikan pendapatnya mengenai topik yang sedang dibahas tadi ya. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia gitu ya, Mas. Oke, lanjut untuk yang tim sini. Tim kontra. Tidak setuju. Tidak setuju. Ini tidak setuju nih, gimana nih bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia? Tidak setuju. Apa tanggapannya dari tim kontra? Saya tidak setuju karena jika kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan tidak kebudayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antara bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang yang mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Oleh karena itu masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata di sebagian kalangan. Ya, yang di sini nggak setuju, yang di situ setuju. Gimana nih? Dari tim, ya, boleh dijabarkan mengenai. Berarti tim netral itu tidak memihak ke yang di sini, tidak memihak ke sini ya. Gimana tanggapannya tentang ya mendengarkan dari kedua belah pihak tadi yang saya menjelaskan kan ya? Kami sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah digabungkan seperti kata atom, vitamin, unit, dan sebagainya, tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Oke, kita bahas semua ya. Jadi maksudnya itu tadi menerapkan di sini itu tidak membandingkan dari tim maupun tim pro maupun tim kontra ataupun tim netral, karena semuanya itu memiliki pendapatnya masing-masing gitu ya. Jadi udah paham semua tadi. Hari ini kita belajar apa? Teks debat ya, benar. Unsur-unsurnya ada berapa tadi? Nah, yang pertama mosi, tim pro, ya ada afirmasi ya, terus ya keempat juri ya. Ya, yang kelima juri, yang keenam ya tepuk tangan semua.
paham semua ya? Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Untuk yang di buku menggunakan teks. Kalau saya menggunakan media pembelajaran kantong papan. Selamat menyaksikan. Terima kasih.